Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa sayyidina maulana Muhammadin al-muqtafa wal murtaja wa ala alihi wa ashabihi min daril huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuk kepada pembahasan yang sudah kemudian sangat berarti sekali ya. Kita tahu urgensitas dari pembahasan yang kita ambil kali ini karena inti dari sebuah ilmu ushul fikih yang jarang dibahas oleh ulama, salah satunya adalah ini. Beberapa dan juga banyak mungkin ya di pembelajaran-pembelajaran orang itu hanya kemudian fokus kepada apa tarifnya ushul fikih, kemudian dalil, karena di ushul fikih itu ada tiga pembahasan ya. Ada namanya adalah al-adillah yang biasanya dipakai ya untuk biasa atau kebanyakan dari para ulama. Lalu yang kedua ada lagi setelah adillah. Nah ini yang poin yang kedua atau bagian yang kedua ini yang kadang diakhirkan, kadang jarang dibahas. Itu adalah kaifiyatul istidlal atau bagaimana cara beristidlal. Baru yang terakhir adalah mufti dan juga mustafti atau bagaimana cara memberikan fatwa, cara memberikan dan lain sebagainya. Padahal inti daripada usul fikih yang paling inti bagaimana cara kita beristidlal gitu ya. Istidlal itu nanti bagaimana seperti halnya khos kemarin, terus kemudian nasah mansuh. Nah, salah satu yang paling penting lagi kaifiyatul istidlal dan istinbat ini adalah bagaimana ketika ada dua dalil, di mana dalil ini duanya tadi itu berseberangan, kontradiktif, gitu ya, antara satu dalil dengan yang lainnya. Nah, apakah yang harus kita lakukan dan lain sebagainya? Nah, ini ada di dalam pembahasan capital istidlal. Kemarin kita sudah membahas hukum yang pertama, hukum yang kedua, di mana perbedaannya antara am khos semuanya kah, atau semuanya am semuanya, atau semuanya khusus semuanya, atau satunya umum, satunya khusus. Tapi nah, ada tapinya. Terus yang satunya lagi khusus, satunya umum, tapi dan oke, sebelum masuk kepada pembahasan tersebut, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirat. Ala hadini hasalih hawala kulimin wa Fatihah. Bismillah, dalam di sini beliau menyebutkannya setelah hukum yang bagian pertama dan kedua. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hukmul kismi ats-tsalisi. Hukum bagian yang ketiga. Nah, di dalam hukum bagian yang ketiga ini ya, maka kita harus melihat apa yang kita lihat yaitu adalah ma'idza kana hatun ini ada dua nas gitu ya. Terus kemudian aman wal akhar hason. Satu nasnya ini adalah am, satu nasnya ini adalah khos. Fayukhassisu al-am bil khasi. Sehingga am yang ada di sini itu ditaksis dengan khos. Contohnya adalah hadis sahihaini. Di masaqatis sama'u itu adalah al-usyur. Ya. Hadis di sini menyebutkan bahwa orang itu nanti akan mewajibkan atau wajib adanya zakat, yaitu adalah zakatnya adalah zakat pertanian bagi di sini adalah misal zuro ya, atau pertanian. Ya. Di zuro atau di pertanian yang dialiri airnya langsung dari langit atau terkena air hujan, maka zakatnya berapa? Zakatnya adalah al-usyur 10% atau 10% gitu ya. Fahadal hadis, hadis ini itu ja'a bilah bin amin, lafadznya memang umum, berarti di masakati sama al-usyur itu entah itu dia mau 1 kilo
hasilnya, atau kemudian 100 kilo hasilnya, atau 1 kuintal, atau 1 ton, dan lain sebagainya, maka semuanya dianggap diambil 10%-nya. Nah, berarti misal ada orang kok punya, katakanlah punya panen, gitu ya, panennya menghasilkan 10 kilo, misalnya 10 kilo doang. Ya berarti 1 kilonya harus dizakatkan, gitu ya. Ini kalau melihat daripada keumuman yang ada di dalam apa? Di dalam hadis ini. Ya. Oke. Di mana penjelasannya di sini? Wahadal hadisu itu ja'a bilafdin am yanusu ala annahu tajibu az-zakatu fi kulli ma saqqatis sama. Berarti lafadznya benar-benar umum, dia nas bahwa wajib zakat apapun yang dia diirigasi atau dialiri atau airnya sumbernya adalah dari air hujan, ya. Nah, ini umumnya dari mana ini? Sawaun balagha khamsata ausukin amla, entah itu nyampai 5 wasak atau tidak. Sedangkan kita tahu bahwa zakatnya itu baru akan kemudian wajib ketika hasilnya sampai 5 wasak. Di mana nanti kita menemukan dalil yang lain? Nah, ini kita akan bahas lanjutannya. Ai fayajibu al ushuru. Maka wajib 1/10 fil qalili wal katsir minhu. Entah itu panennya sedikit maupun panennya banyak. Nah, ini di awal dari keumuman satu hadis doang. Makanya kita harus banyak belajar hadis. Nggak cukup kemudian hanya satu hadis doang, gitu. Lakin hadal umum fil miqdari itu maksusun di hadisin akhara ya nusu ala anna hadi zakata itulah tajibu illa fima balagha khamsata ausukin. Tapi keumuman daripada bagian ini, keumuman daripada hadis ini, enggak, itu ditaksis, itu di lebih kemudian apa namanya, lebih di tak kerucutkan lagi, dikhususkan lagi dengan hadis yang lain yang jelas-jelas menyebutkan zakat tidak akan wajib kecuali dia sampai 5 wasak. Berarti kan satunya umum tadi, satunya ini lebih khusus. Berarti yang keumuman tadi, entah itu sedikit maupun banyak, berarti itu nggak bisa umum. Berarti bisa dikatakan zakat kalau hartanya, hasilnya itu banyak. Kapan atau berapa batasnya banyak? Nah, batasnya banyak dimulai dari 5 wasak. 5 wasak itu kalau dalam hitungannya, ulama beda pendapat nih. Ya, yang kemudian ada itu menyebutkan bahwa 5 wasak ini ada yang bilang 750 kilo. Ada yang bilang berapa? 612 dan sebagainya. Artinya, hampir 1.000 kilo itu 1 ton ya kalau nggak salah ya. Nah, lima balagha khamsata ausukin. Wah, lafadznya adalah laisa fima duna khamsati ausukin shadaqatun. Ya jelas. Berarti zakat yang di bawah dari 5 wasak, laisa shadaqah itu tidak wajib zakat. Nah, sehingga keumuman ayat yang pertama tadi, entah itu 5 wasak atau enggak, dikit atau banyak, itu ditahsis. Fayukhassasu umumul awwali, maka keumuman dari hadis yang pertama itu ditahsis, ya, dengan kekhususan daripada hadis yang kedua. Wa naqulu hina idin inna zakata al wajibah bizuru'i wa thimari allati saqqatha as-sama'u ya al-ushur. Nah, kemudian berarti kan di sini gini. Yang penting yang kedua tadi, orang akan nanti benar-benar wajib zakat ketika minimalnya hartanya adalah 5. Sedangkan dalam masalah ini, kalau tidak sampai 5 wasak, ya, di sini disebutkan berarti kalau tidak sampai 5 wasak berarti nggak ada sedekah, nggak ada zakat. Kalau yang awal tadi enggak, gitu ya, nggak ada membatasi berapa-berapanya. Pokoknya kalau nantinya dia panen, dia harus bayar 10% ketika alirannya atau air yang ada dalam sawah dipakai untuk panen tersebut itu dari langit atau pakai daripada dan gitu ya. Nah, ya karena kalau hujan nggak perlu dia repot-repot untuk sendiri untuk
mencari diesel gitu ya untuk mengarahkan air sampai kepada sawahnya kayak gitu. Jadi kalau nanti repot-repot tadi berarti zakatnya lebih dikit. Kalau nggak perlu repot-repot ya harusnya zakatnya banyak dong gitu ya. Jadi kayak klasik income atau apa gitu. Maka kekhususan dari keumuman, maka keumuman dari hadis yang pertama itu di tahsis itu lebih dikhususkan. Dikhusus sani dengan kekhususan yang kedua. Wana itu kita katakan. Inna zakata al-wajibata bizuru'i wa dimari maka disakat sama ia al. Jadi kita bisa katakan bahwa zakat yang wajib, ya ingat ya, yang wajib dalam pembahasan masalah zuru wa thimar itu adalah tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang dikasih minum atau sumber dan juga airnya itu dari langit, yaitu dari air hujan, maka zakatnya adalah al-usyur 10%. Tapi ada syaratnya juga, nggak cuma itu langsung banyak gitu ya. Bisyarti anta belu khamsata ausukin fama fauqa. Nah, dalam tablug dzalika fa innahu la tajibu fiha az-zakatu. Syarat 5 wasak atau lebih. Kalau tidak sampai 5 wasak, ya berarti tidak wajib zakat. Ya. Terus kemudian di dalam hadis kan tadi ada kata-kata gini, wa makna qauluhu ta'ala. Makna qaulihi fi masaqatis sama'u ay sufya bil matari. Makanya sama ini bukan langit ngasih air atau ngasih minuman enggak gitu ya. Maksudnya adalah al-mator yaitu air hujan. Falam yutsib sahibu sehingga si orang yang memiliki tanah tersebut itu tidak lelah ya dalam memberikan minuman kepada tanaman-tanamannya atau sawah-sawahnya tadi. Wajal filma nggak perlu cari-cari air kayak ketika pakai diesel, ketika pakai apa bayar irigasi dan lain sebagainya kayak gitu misalnya ya kan. Walam yatakallaf bidzalika walam yabzul fihi jihdan. Kan juga tidak. Yuqabilu hadazar dan yuqabilu hadazar atau kebalikan daripada zur ini ya, pertama ini itu adalah alladzi ta'iba fihi sahibuhu wa badala juhdan. Yang adalah yang capek-capek orangnya untuk menyarikan air, wabadalah juga dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa agar tanamannya tetap berjalan, tetap hidup. Wakat yakun alfaku malan hijal bil ma'ilis lisaqihi fa innahu la yajibu hadzal qadra fi zakatihi bal al wajib wa dalam nisful ujur. Bahwa di situ disebutkan ketika kemudian dia adalah orang yang mudah untuk menginfakkan gitu ya, sebuah mal bijal bilma dalam mencari air agar anaknya itu bisa innahu la yajibu hadzal qadru fi zakati. Artinya apa? Artinya yaitu tadi kalau memang nantinya dia adalah orang yang nggak perlu repot-repot untuk ngalirin air gitu ya atau mencari air kayak contohnya adalah ketika dialiri dengan air hujan. Artinya air hujan itu turun, nah cukup itu. Nggak perlu lagi mendisel air atau mengalirkan air kepada sawah tersebut. Jadi nanti zakatnya semakin besar. Sebalikan daripada itu, orang yang usahanya banyak, banyak ngeluarin uang dan lain sebagainya, maka zakat. Nah, wa qad yakunu anfaqa malan fi jalbil ma'ili li saqihi. Kadang ada orang yang memang bayar gitu, ya, PDAM lah atau bayar solar lah untuk ngalirin air sampai ke sana. Wa innahu la yajibu hadzal qadra fi zakati. Ini nggak boleh gitu kan. Kalau al-wajib dua adalah nisful usyur. Berarti kalau dia itu tidak pakai air hujan, tapi memang dia berusaha untuk cari air lah, PDAM lah, apa-apa, berarti zakatnya bukan 1/10 atau 10% lagi, gitu ya, tapi adalah nisful usyur, yaitu setengah.
Wa mufassalun fi maudhi seperti yang sudah dijelaskan di rinci dalam sini. Itu ketika satunya am, satunya khos, maka ditahsis. Sekarang, hukmul kismi arrobi. Amal kismur robi. Wa huwa ma idha ta'aradu nasani kullu wahidin minhuma amun min wajhin wa khasun min wajhin. Oke ya. Contohnya adalah dalam masalah ini. Ma idha ta'aradu nasani kullu wahidin minhuma amun min jihatin wa khasun min jihatin. Jadi kalau nanti digambarkan dalam masalah ini adalah ada dua nas. Satu nas, satu lagi nas. Ini adalah dia am, ini am. Ini adalah khos. Oke. Dalam masalah ini, ada dua nas yang mereka bertarung bersaing ya dalam masalah ini. Namun min wajhin, satunya am dalam satu sisi, ini am nih ya. Wa khosun min wajhin. Ya, jadi am khos min wajhin. Jadi dia dalam satu satu sisi gitu ya. Khos memiliki fungsi tersendiri, dia memiliki fungsi tersendiri. Tapi dia akan bareng. Contohnya adalah tolibul azhari. Maka tolibul azhari di sini itu dia berada di tengah-tengah ya, di mana dia tolib ada di sini. Di sini ada tolibul azhar. Kenapa kok dikatakan tolib ini umum? Karena tolib itu kan bisa saja bukan tolib dari Azhar, bisa tolib dari Indonesia, bisa tolib dari mana dan lain sebagainya. Ya, sedangkan tolibul azhar, azharnya bagaimana al azhar? Dalam masalah ini juga al azhar itu ada banyak. Al azhar yang bagian apa, bagian kemudian wakaf lah atau bagian kemudian daras-daras, ruwak dan lain sebagainya, gitu ya. Masing-masing mempunyai keistimewaan kebiasaan yang tidak bisa, terus kemudian tolibu Azhar juga ada banyak gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai sebuah kikisan ya. Contohnya kayak merah jambu, jambu itu ada banyak macamnya. Jambu hijau, jambu kuning, jambu putih dan lain sebagainya. Merah juga nanti ada banyak merah apa, merah apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian ampas min wajihin. Fa yakhussu kulla wahidin min huna bi khususil akhar. In amkana dzalika. Bagaimana ketika nanti kita menemukan ampas min wajhin tadi, maka ditahsis masing-masing dari dalil tadi dengan kekhususan yang mereka miliki sendiri-sendiri. Dari dua dalil tadi dicek kekhususan yang mereka miliki itu apa. Baiklah, kalau nggak seperti itu, maka kalau memang masih tetap sama skornya, maka harus ditahcih dari dua hadis yang berbeda tadi. Gitu ya. Contoh ini langsung kita contoh ketika kita membandingkan dan juga kita mau membahas kita harus tahu contohnya dulu bahwa misaluma yumkinu fihi dzalika hadal hadis Abi Dawud. Idza kana al-ma'u kullataini fa innahu la yunajjisu. Nah, bahwa kemudian hadis disebutkan ketika air itu dua kula maka dia tidak menajiskan atau tidak terkena atau tidak bisa najis gitu ya. Berarti di sini satu poinnya adalah kulata ini. Ya.
Kemudian yang poin yang kedua berarti dia tidak najis. Oke. Di hadis yang lain disebutkan, hadis Ibnu Majah, innal ma'a itu la yunajisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi sama walau. Nah, tadi yang pertama kan berarti kalau dia dua kulah maka tidak ada yang bisa menajiskan dia. Nah, sekarang hadis yang selanjutnya, air itu tidak akan bisa terkena najis atau dianggap mutanajis kecuali kalau nanti dia bisa berubah bau, berubah ya baunya, kemudian rasanya dan juga warnanya. Ini kita praktek dalam masalah abdilatul dalil ketika ada i'tirad atau ta'arud. Fal awal yang pertama adalah khosun fil kilata ini. Nah ya, berarti dalam masalah ini kulata ini mah. Fal awalu khosun fil kulata ini. Terus hadis yang pertama berarti khos. Ini maksudnya adalah khos amun fil mutaghayyiri wa ghairihi dan umum karena di situ yang penting dua kulah. Entah dua kulahnya tadi terus kemudian kita masukin tuh kotoran-kotoran sapi. Ya kalau kotorannya satu titik doang itu nggak masalah. Kalau sampai kotorannya itu misalnya kotorannya itu bahasanya sampai setengah kulah, sudah setengah daripada air itu sendiri, ya tetap ketika nanti dia bisa seperti itu berarti pilihannya apakah nanti berubah atau tidak. Maknanya berarti analma bahwa bahwa air itu ida balagha kullata ini. Ketika sampai dua kulah itu macam ya, tergantung dua kulah ini hitungan tangan atau hastanya siapa. Nah, kemudian di situ disebutkan ketika ada air dua kulah, terus kemudian atau lebih, terus di situ ada najis, maka fa innahu la yatanajjasu mahma kanat hadhihi najasah. Gitu ya. Maka tetap tidak tidak najis ya mau kayak apapun bentuk najis tersebut. Wasawa untaghayyara amlam yataghayyar. Itu. Oh, lam yataghayyar tidak berubah. Ada. Ghairu maqbulun fi ma lau taghayyara. Jadi intinya dalam masalah ini, kalau kita mau menggabungkan, nanti kan ada hadis, ya hadisnya adalah ada air dua kulah. Nggak peduli dua kulahnya ini apakah nanti udah berubah atau berubah atau enggaknya. Kalau mungkin sedikit dia nggak akan kemudian terasa najis ya. Tapi kalau banyak banget kotorannya, ya itu bisa saja nanti merubah warnanya, baunya atau rasanya. Nah, itu kan bertabrakan dengan hadis yang kedua bahwa air di sini kan nggak disebutkan nih air. Apakah air dikit atau banyak atau banyak itu tadi dikatakan adalah berapa? Dua kulah ya. Jadi masing-masing punya kekhususan, masing-masing punya keumuman. Oke ya. Nah, hadis yang pertama itu khas di bahwa airnya dua kulah. Jelas. Sini kan tadi kulata ini disebutkan jelas satu. Ya kan? Dan dia umum fi mutaghayyir wa ghairihi. Nah, yang penting pokoknya air dua kulah tidak akan bisa terang. Entah itu bisa taghayyur warnanya, sifatnya atau rasanya atau tidaknya. Keumumannya kan seperti itu dari hadis yang awal. Allah sedang tidak menyinggung mutaghayyir atau tinggi dan sebagainya. Famanahu maknanya anal ma idza balagha kullataini fama fawqa dzalik. Bahwa air yang sudah sampai dua kula atau lebih ya dan di situ ada najis, maka air tersebut tidak akan menjadi mutanajis ya. Sawa untaghayyar amla. Nah, ini entah itu dia berubah atau tidak. Ini yang kita ambil dari hadis yang pertama tadi. Nah, tapi wahada ghairu maqbulun fi malau taghayyara. Ini tidak akan bisa terima airnya air mutlak ketika sudah berubah warna, rasa, bau.
Wa idza kana aqal lah min kullata ini wa waqat fihi najasatun fa innahu yatanajjasu. Maka fa innahu yatanajjasu sawa'un taghayyara am. Bahwa kemudian kita perlu untuk mengetahui ya bahwa apa namanya dari hadis yang pertama tadi mau itu berubah atau enggak, tapi di sini ada lebih khusus, ada yang secara langsung menyebut merek yaitu intinya ada di batasan 20 gitu. Nah, wa idza kan akal min kolata ini berarti kalau dari situ bisa diambil bahwa air 2 kula terus di situ ada terkena najis, berarti dia tidak kemudian menjadi munal najis dari hadis yang pertama tapi ya, entah itu dia berubah atau enggak. Karena enggak membahas terkait perubahan, taghayyur. Tapi yang dibahas hanya masalah 2 kulah, intinya gitu. Nas yang kedua menyebutkan al-muqabil lahu wa huwa hadis. Kebalikan daripada nas yang pertama, gitu ya, yaitu hadis innal ma'ala yunajisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa laun. Nah ini khos berarti pembahasan khususnya adalah ghalaba ala rihi itu ketika berarti berubah. Berarti khosnya ada di al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir yaitu yang kemudian berubah. Nah, dia akan amun fil kullataini wa dunihi. Oke. Jadi umumnya ya kemudian mau 2 kulah atau mau sedikit ya karena di hadis yang kedua ini nggak membahas masalah kulah-kulahan, nggak membahas masalah 1 kulah, 2 kulah dan lain sebagainya. Sehingga dalam masalah ini wa yufidu annal ibrah bitaghayyur la bil miqdar. Berarti intinya ada di kalau dia berubah berarti najis, kalau nggak berubah berarti enggak, gitu ya. La bil miqdar bukan dengan takaran atau jumlah airnya, volume airnya. Nah, kaidah waqa'at fihi najasatun. Ketika airnya itu terkena najis, fa innahu yungdaru fihi. Maka dicek dulu. Fa idza taghayyara fa huwa najisun. Nanti dia berubah berarti jadi najis. Fa idza lam yataghayyara fa huwa laisa binajasin. Maka dia tidak di dalam yataghayyar fa huwa laisa binajasin. Kalau enggak berubah berarti enggak dikatakan itu adalah najis. Biduni nadzorin ila miqdarihi hal balagha kullataini am lam yablugh. Tanpa memandang masa bodoh apakah dia itu 2 kulah atau enggak. Karena di dalam hadis yang kedua ini enggak membahas masalah kulah atau tidaknya. Sama di hadis yang pertama itu membahas kulah, tapi dia enggak membahas masalah taghayyur perubahannya masuk apa enggak. Nah, jadi masing-masing mempunyai daripada ke kekhususan, tapi masing-masing mempunyai keumuman. Apa kekhususan? Misal kita katakan dari hadis yang pertama nih, pertama gitu ya. Kemudian di sini hadis yang kedua. Kita akan menyebutkan bahwa dari masing-masing ini tadi itu mempunyai kekhususan tersendiri. Apa kekhususan hadis yang pertama? Kekhususan hadis yang pertama karena menyebutkan 2 kulah. 2 kulah ini penyebutan yang secara khusus. Hadis yang kedua, dia menyebutkan adanya at-taghayyur. Tapi dia nggak menyebutkan adanya kulah. Sama, hadis yang pertama menyebutkan kulah, tapi dia nggak membahas masalah taghayyurnya. Dikit banyaknya itu yang penting bebas gitu ya. Itu hadis yang kedua. Nah, berarti masing-masing mempunyai kekhususan tersendiri. Nah, gitu ya. Kekhususan tersendiri. Nah, keumumannya apa ya? Keumumannya adalah alma yang wakoat najis. Apa? Najasah. Ya. Kan sama-sama dua-duanya sedang membahas masalah air yang terkena najis atau kemasukan najis.
Nah, wahadal hukmu al-mustafadu min hadal hadis itu makbulun wa mu'tabarun. Hukum yang diambil faedahnya dari hadis ini itu diterima dan dianggap. Ini menurut daripada juga pendapatnya banyak sekali dari ulama mustahidin, ya, sebagian daripada imam-imam ahli istihad, lakin fihi ihlalun lin nasil awal. Itu membiarkan daripada nas yang pertama. Fa'idha aradna al-akhda bin nasyaini wa ikmalatul dalilaini fa'innahu yakun fil jam'i bainahuma. Nah, kalau sudah kita menginginkan untuk mengambil dua nas contohnya, dan menggunakan dua dalil sekaligus, berarti kita harus menggabungkan atau menserasikan dari dua dalil tadi. Ya, itu yang kita harus ambil. Gitu. Itu eh, kalau nanti kita ngambil daripada hadis tersebut ya, berarti ya salah satunya adalah ya udah kita ambil satu dalil tapi kita buang dalil yang lain. Atau ngambil dua dalil sekaligus dan dua-duanya dipakai. Jadi, ada sisi macam keumuman mereka dari dua hadis tersebut itu punya cocokannya. Gitu. Ada yang masing-masing itu punya problemnya atau punya hal yang harus diurus sendiri. Wadhalika bi anna khussa umumal awali bi khususi tsani wa huwa atau apa? Karena nah ini ya, berarti diserasikan. Jadi keumuman yang pertama itu ditahsis dengan kekhususan yang kedua. Apa? Yaitu adalah at-taghayyur. Jadi kan di sini masih umum nih. Ya, umumnya adalah hadisnya apakah dia berubah atau tidak. Taghayyur atau karena yang khusus kulata ini. Ya. Nah, yang masih diperdebatkan berarti kulata ini jadi dia umum. Entah itu adanya atau taghayyur amla. Nah, sama di dalam taghayyur di hadis yang kedua juga tagoyur disebutkan secara jelas-jelas, tapi nggak disebutkan ya, tagoyurnya tadi itu di yang sedikit atau yang banyak, yang kemudian 300 atau 600 liter dan lain sebagainya kayak gitu. Berarti kalau nanti seperti itu, karena hukum binaja saat ima balaghakullata ini beda. Kita akan menghukumi bahwa yang kemudian airnya tadi itu sampai 20 kan udah banyak. Tapi ternyata dia tagoyur, berubah, berarti dia dikatakan najis, mutanajis air, terkena najis. Jadi kalau kita bisa katakan dari hadis tersebut, intinya adalah apa? Idza kana al-ma'u ini lam yang illa bitawiyur. Berarti kalau airnya itu dua kulat, dia hanya akan menjadi mutanajis kalau air tersebut sudah berubah warna baru atau rasa. Wa nakhusu umum matsani bi khususil awal wa huwa qaulul qulatain. Kita juga mengkhususkan keumuman hadis yang kedua dengan kekhususan yang ada di dalam hadis yang pertama apa? Bahwa kekhususannya itu kan adalah kullataini, dua kulat. Sehingga gini, panah kumu di annama dunal kullataini yun yan yusu wa illam yataghayyar fayasiru takbiru. Bahwa apa yang ada atau kurang kurang dari dua kulah, maka ketika dia kurang dari dua gula tersebut, dia akan kemudian nanti menjadi najis. Kalau kurang dari dua gula, berarti airnya dianggap sedikit. Walaupun dia tidak berubah sama sekali. Jadi ada satu tetes doang. Tapi airnya hanya ada di satu termos kecil gitu ya. Atau satu botol kecil. Kena najis gitu. Ya udah, berarti langsung semuanya najis. Mau itu berubah atau enggak. Ya. Berarti kalau untuk hadis yang kedua, intinya adalah al-ma'u tahurun. Air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskannya, kecuali yang bisa merubahnya secara warna, secara bau, dan juga secara rasa. Illa maka nadunal kullata ini fa'inawiyan justru wa inna. Jadi kalau memang di situ kurang dari dua kolah, maka kalau kurang dari dua kolah langsung najis tanpa pikir panjang, entah itu berubah atau tidak. Kalau kurang dari dua
Waqat masalah ulama lima laim yumkinu taksisu umumihi bi khususil akhar bi hadisil Bukhari. Ya, dalam masalah ini, ulama kemudian memberikan contoh yang di situ tidak mungkin untuk mentaksis keumuman dari sebuah ayat dengan kekhususan yang lain adalah hadis Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya murtad ya, maka faqtuluhu bunuhlah atau tari. Hadis susahnya ini dan hadis Bukhari Muslim. Anak sallallahu alaihi wasallam naha qatlin nisa. Maka hadis saya ini, anak sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Hadis yang kemudian menyebutkan ada taksis dan juga keumuman dari masing-masing tadi. Kalau yang pertama man badala dinahu faqtuluhu, entah itu laki-laki maupun perempuan kan nggak ada lebih jelasnya bagaimana gitu ya. Yang kedua jelas-jelas an qatlin nisa. Nggak boleh loh, larangan Nabi itu melarang membunuh perempuan. Nah, dalam peperangannya, dalam sejarah peperangannya Nabi nggak pernah membunuh anak kecil, membunuh perempuan, ya kan? Fal hadisul awal, hadis yang pertama itu amun fir rijal wan nisa. Terus apa? Bebas untuk laki-laki dan juga perempuan semuanya masuk. Artinya apa? Berarti itu umum. Hukmul qatli dari pembalasan hari dibunuh sawaun kan al murtadu rajulan al mur'ata. Falsun bi ahdi riddah. Nah, itu yang murtad itu laki-laki maupun perempuan harusnya sama-sama ditulu, harusnya sama-sama dibunuh, gitu ya. Kalau dihukum, gitu. Nah, sedangkan hadis yang kedua itu khas untuk perempuan-perempuan. Ya, yufidu an-nahya an qatlin nisa khasatan dunya rijal. Tapi lebih adalah dunia rijal. Wa amun fil harbiyati wal murtadati. Ya, ini di sini ini. Yang kedua ini untuk khusus untuk for woman ya, khusus untuk perempuan. Berarti perempuan nggak boleh dibunuh begitu saja. Ya. Maksudkan duna rijal. Jadi laki-lakinya enggak. Wa fil harbiyat kan di sini berarti umum juga mau perempuannya itu kafir harbi atau murtad perempuannya atau perempuannya itu masih kecil lah atau sudah besar lah gitu ya. Ai annahu yufidu an-nahya an qatli umumin nisa'i. Artinya apa? Bisa berfaedah larangan dari membunuh perempuan secara umum. Ini keumumannya berarti nggak boleh intinya membunuh secara umum perempuan. Entah mereka itu adalah kafir harbilah atau muslim lah atau enggaknya, itu pokoknya umum. Nggak boleh membunuh tanpa pandang daripada apa namanya, uh, tanpa pandang daripada agama gitu ya, keyakinan. Fata aradu al hadisani sehingga ada dua hadis yang di situ loh, satunya bilang hadis yang pertama, hadis yang kedua enggak gitu ya. Nah, ini ada dua hadis yang kemudian seakan-akan bertolak belakang dalam hukumnya seorang yang murtadah. Apakah kemudian kalau murtadah itu dibunuh atau tidak? Karena hadis yang pertama jelas-jelas yang menyebutkan di sini kan man baddala dinahu. Yang murtad jelas-jelas dia sudah mengganti agamanya. Nah, maka keumuman hadis yang pertama, ya orang apapun yang sudah murtad, laki-laki maupun perempuan, maka berarti hukumnya disuruh untuk membunuh. Sedangkan keumuman hadis yang kedua justru memberikan perlindungan kepada seorang perempuan, gitu ya. Karena di situ tidak disebutkan yang dilindungi adalah perempuan muslim doang, enggak. Semua perempuan, enggak ada sifat yang ditonjolkan di situ. Sehingga kita butuh kepada mentarjih, kepada mengunggulkan salah satu daripada dua hadis tadi. Pokok terjehal ulama Bapak aku min hadisil awal aliyah kumubiqat lil murtadi rajulan alimra'atan. Dan dalam masalah ini ulama masih tetap kokoh bahwa hadis yang pertama itu umum, jadi untuk semua yang sudah mengganti agamanya, entah itu laki-laki maupun perempuan, kalau murtad berarti harus dihukum. Gitu ya, ya kamu biqatlil murtad, entah itu laki-laki maupun perempuan, tidak apa-apa.
Wa tahsisu umumis tsani wa huwa nahyu an fadlin nisa sawa'un kunna harbiyat aw murtadat bil harbiyat faqat minal murtadat itu khusiso bihadisin yang warata bi fadlil murtadat apalagi ila idatan bahwa dalam masalah ini ada ditaksis ya, ditaksis dengan hadis, di mana hadis tersebut tadi itu membahas terkait membunuh seorang perempuan yang murtad. Sehingga perempuan ini itu tidak akan bisa dibunuh. Jadi kalau mau digabungkan dua hadis tadi berarti ini. Maka perempuan jangan sampai dibunuh kecuali kalau memang dia sudah murtad. Gitu ya. Ketika sudah murtad berarti itu baru kemudian ada hukumnya boleh untuk kemudian dihukum, dicari, ya, supaya nanti dia balik masuk Islam. Ini kalau kita melihat daripada hukum Islamnya ya, hukum yang ada di sana. Gitu. Nah, kita selesai membahas terkait masalah ta'arud bainal adillah. Jadi kalau ada dalil-dalil seperti itu bagaimana cara kita menyelesaikannya, maka dicek dulu. Mana bagian yang umum, mana bagian yang khusus. Ya, kayak tadi misal, Fathul musyriki nakafah atau hukuman-hukuman sendiri tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait ijma ya. Di mana di dalam pembahasan ijma ini kita perlu tahu bahwa ijma sendiri itu adalah salah satu sumber hukum dalam Islam. Ada kemarin Quran, kemudian hadis Nabi, di mana hadis Nabi juga enggak melulu semuanya itu berkaitan dengan nanti istimbat hukum. Karena kan kalau perlakuan Nabi ada yang dari jibillahnya, karakternya, atau dari memang perintah Tuhan kayak menikahi lebih dari 4 istri, gitu ya, itu khusus ya kayak gitu. Nah, yang ketiga di sini adalah ijma. Setelah ini nanti akan membahas kias. Ijma dari para ulama adalah apa? Secara bahasa, ijma adalah al-azmu, berarti menginginkan, gitu ya, azam. Seperti halnya dalam qaul ta'ala, fa'ajmi'u amrakum. Maka kalian berazamlah, kalian niatlah ya, untuk perkara-perkara kalian. Dalam istilah berarti maknanya adalah ittifaqu kulli mujtahidi. Ittifaqu kulli mujtahidi ulama il-fiqhi min ahlil asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmil haditsati ka hurmati sholati bil haditsi. Ijma dalam masalah ini adalah kesepakatan dari banyaknya mujtahid ulama fikih di zaman tersebut dari umatnya Nabi Muhammad. Setelah tentu kesepakatan tersebut dilakukan adalah ba'da wafati Nabi. Setelah kemudian Nabi itu wafat baru dikatakan ijma. Kalau hukum hadisati terhadap hukum yang baru, hukum yang kemudian dia hukumnya baru ya, atau kejadiannya baru ada. Nah, kita perlu menyebutkan atau mentata kira-kira hukum ini cocoknya di mana. Al-hukmil hadisati kahurmati sholati bil hadasi. Contohnya sama seperti halnya keharaman nggak boleh sholat ketika dia masih dalam keadaan hadas. Ya, ini semua ulama itu ada kesepakatan di situ. Nah, berarti satu yang pertama ijma itu harus setelah wafatnya Nabi. Terus juga itu adalah kesepakatan dan semuanya dalam masalah ini. Nah, mujtahid ulama fikih ini yang kemudian akan mesepakati, nah gitu ya. Jadi mereka-mereka lah pilihan yang nanti akan disepakati dari keputusan-keputusan tersebut. Oke. Nah, dari setelah harus pada setelah selesai wafatnya Nabi,
Itu kenapa? Karena kalau nanti masih ada nabi, nggak bisa ulama atau para sahabat itu sepakat untuk sesuatu. Karena masih ada sumber daripada hukum tersebut, gitu ya. Contohnya ya ini tadi, hormati sholat bil hadas. Nggak boleh orang itu sholat ketika masih ada hadas. Itu semua ijma, semua sepakat. Orang kalau mau sholat harus bersuci terlebih dahulu, gitu ya. Nggak boleh hadas. Kemudian, wal murad bil ittifaqi. Ini masih belum bahas masalah dalilnya ijma kenapa dilegalkan ya. Masih bahas ijma itu bagaimana, terus kemudian apa, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan ittifaq, serasi, antara ini dan ini, itu adalah al-ishtiraku fil i'tiqadi awil qawli, al-fi'li awil sukuti awil takriri. Berarti adalah, ya udah ngikut-ngikut dalam masalah akidah, atau haul gitu ya, atau tindakan, atau diam, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan ittifaq. Ya intinya ittifaq istirak. Mereka saling kerjasama, saling kemudian sepakat gitu ya. Dalam apa? Entah itu pembahasan akidah atau dalam perkataan sesuatu. Oh, saya sepakat nih di sini gitu ya. Atau sebuah tindakan sesuatu atau diam gitu ya, atau takrir. Wal murbi ulama ilfiki yang dimaksud dengan ulama fikih itu adalah al-mujtahiduna minal fuqaha. Dia adalah para ahli-ahli ijtihad dari para ulama fikih. Bukan hanya sembarangan daripada, ya intinya ulama fikih. Dia ngajar, itu langsung dikatakan ulama fikih. Enggak. Tapi ulama di sini yang dimaksud adalah mujtahid. Jadi harus ngikutin syarat seorang mujtahid. Sehingga fala yu'tabaru wifaqun wala khilafun yang ghairuhum alal asal. Berarti kalau ada selain para mujtahid fikih, dia kemudian sepakat atau dia nggak sepakat gitu ya, yang nggak dianggap nggak ada masalah atau kemudian mengganggu sama sekali terhadap keputusan ijma tersebut. Ma'atibari anna ayyakunu minal ummatil muhammadiyah ummatal ijabah wa hum al-muslim. Wal ibadatil umawi sabiqah. Dan kita juga menganggap bahwa kemudian yang dimaksud di sini harus dari umatnya Nabi Muhammad gitu ya, sebagai umat. Jadi selain orang-orang muslim juga, nah, itu setuju atau enggaknya kita nggak pedulikan gitu ya. Kalau ibrata bil umam masabiqah, kita tidak bisa dianggap ya umat-umat yang terdahulu, misalnya umatnya zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa kayak gitu. Lalu kemudian di situ kan tadi takrifnya ada juga. Nah, penetapan hukumnya itu terhadap hal apa? Oh, terhadap hal-hal yang hadisah, kejadian-kejadian yang baru ada. Nah, zamannya Nabi nggak ada. Terus kemudian di zamannya sahabat itu gimana nih? Hal yang baru, gitu ya. Atau kita biarkan saja, atau kemudian kita juga bahas, gitu ya. Nah, itulah yang menjadi sebuah PR dari para sahabat, dari para tabiin, dari para tabiin. Ini bagusnya bagaimana nih? Gitu ya, ada kejadian kayak gini. Akhirnya mereka kemudian berkumpul, masalah tersebut sepakat kayak gitu. Atau nggak berkumpul, tapi udah saling tahu, saling masyhur kaulnya. Nah, yang dimaksud dengan hadisah jelas kejadian-kejadian yang berkaitan dengan syariat, al-hadithah asyariyah. Sehingga kalau yang nggak berkaitan dengan syariat, contohnya al-ahkam al-lugawiyah, bagaimana hukum daripada gramatikal bahasa Arab. Artinya hukum-hukum yang di dalamnya, misal tada itu rofa gitu ya, pak itu rofa domah kayak gitu. Nah itu tidak nggak bahas, nggak dibahas di dalam apa? Di sini di dalam usul fikih atau di dalam ijma. Kita kalau nantinya mbak bahas masalah syariah itu nanti masih bisa dianggap fikih atau syariah. Wal akliyah jelas, ya ini juga nanti akan masuk fikih. Buat duniawiyah dan juga duniawiyah. Terus kemudian khususiyatul ummah al-Muhammadiyah ini adalah merupakan ciri-ciri khusus atau keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud di dalam keistimewaan umatnya Nabi Muhammad ini? Minal qawaidil al-mu'tamadati al-mu'tabarati al-muttafaqi alaiha alati tanbani alaiha sihhatu ijma'i hadhil ummah wa wujubil akhdi bidzalik.
itu adalah al-ijma'u ba'da tawafu'i syurutihi subutu ismatil ummah bin nusus asyariyah. Intinya adalah apa? Salah satu dari kaidah yang dipakai, yang dijadikan sebagai barometer, yang disepakati oleh semua ulama, gitu ya, itu adalah subutu ismatil ummati bin nusus asyariyah. Nah, gitu ya. Jadi kaidah-kaidah yang nantinya disepakati, yang kemudian mereka itu banyak sekali dianggap gitu, alatitan bani alaisiyatu ijma'i hadil umat yang membangun daripada keabsahan ijma'nya dari umat ini dan wujubul akhdi bidzalikal ijma' wajibnya ngambil dari ijma' tersebut setelah syarat-syaratnya sudah terpenuhi ini ya, itu adalah thubutu ismatil ummah bin nusus asyariyah. Maka menetapkan bahwa umat ini, ulama-ulamanya Nabi Muhammad ini, dia sudah subut dengan nas-nas syar'i. Ulama menyebutkan gini, min khasa isi hadil ummah thubutu ismatiha bisyar'i anil ijma'i alal khata. Bahwa termasuk dari keistimewaan umatnya Nabi itu, ketika para ulamanya berkumpul, gitu ya, mereka nggak akan kemudian sepakat untuk berbohong atau melaksanakan sebuah kesalahan buat hal yang palsu, kumpulan tapi hasilnya palsu, nggak sesuai dengan yang ada di dalam kumpulan, gitu. Tapi Quran Al-Aziz mayat dulu ala dalika. Dan Quran juga disebutkan tuh ya, minhu qaulu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulukum syahida. Ummatan wasatan. Wasatan ini adalah udulan, orang-orang yang adil, orang yang kemudian dia menjadi panutan, menjadi seimbang gitu ya orang-orang itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalah. Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak bakal membiarkan umatnya tersebut itu berkumpul ijma, ya, pakat terhadap sebuah kedolalan, sebuah kesesatan. Nah, mungkin tuh dari para sahabat, dari para tabiin. Kalau memang mereka itu bisa, ya bisa aja ngomong asal. Wah, Komar sekarang udah nggak haram. Nah gitu ya. Bisa aja kayak gitu, misal. Nah, tapi dalam masalah ini enggak. Allah sudah menjaga dari para ulama-ulamanya, nggak akan yang kemudian mengarah kepada kesalahan atau kemaksiatan dan sebagainya. Wafil Quran al-Aziz mayatulu ala dzalika maminhu wa dzalika. Kemudian juga dalil Nabi bahwa umatnya Nabi ini istimewa banget, ya beda dengan umat-umat yang sebelumnya. Yang itu ya mungkin bisa. Wahada ya dulu ala anna ijma'a hadihil ummati itu hujjatun yajibu ala itu na ijma'i ghairiha minal umam asabi alaiha. Berarti ya menunjukkan bahwa ijma' umat ini itu bisa menjadi sebuah apa? Hujjah, ya, dalil yang kita wajib ambil bukan daripada ijma'nya ulama-ulama terdahulu. Nah, itu keistimewaan dari umat. Mungkin kalau di dalam umatnya Nabi Musa, dalam Nabi Isa, nggak ada tuh namanya ijma. Nah, Nabi Muhammad sendirilah yang kemudian ada ijma. Kemudian nanti ada diwajibkan daripada hal-hal tersebut. Kayak gitu. Nah, setelah ini kita akan membahas masa ilmu himman. Beberapa permasalahan-permasalahan penting. Yang pertama ini, al-ula, al-ijma'u itu adalah hujjatun fi kulli asrin. Jadi banyak nih ya, yang kemudian mereka berbeda pendapat terkait ijma ini semutlak itu, artinya semua yang kita anggap sebagai ijma harus dipercaya atau enggak atau gimana gitu ya. Maka yang pertama judulnya adalah al-ijma itu adalah hujjah fi kulli asrin, bukan hanya fi dari kal asar. Jadi yang namanya ijma itu sama seperti halnya Quran, bedanya nanti bisa diparahin dan sebagainya. Maka dalam masalah ini beda dengan al-ijma itu hujatun fi kulli asrin. Kalau di sana al-ijma itu hujatun fi asru dalikal ulama atau mujtahidin.
Dianggapnya ijma ini hanya bisa berlaku sampai atau pada zaman mereka saja. Sekarang udah nggak relevan dan sebagainya. Enggak, gitu ya. Maka ijma itu, walaupun kemudian orang-orang yang tadi berkumpul untuk praktek ijma atau untuk mendatangkan adanya ijma itu sudah beberapa ada, maka tetap dianggap sah, gitu ya. Innal ijma'a idza tama fi asrin atau zamanin maka fa innahu yakunu hujjatan ala ahlil asri atsani wa min ba'dahu. Ijma ketika kemudian sudah sempurna di zaman yang pertama atau di era awal tadi ketika mereka berkumpul ketika berijma dalam sebuah permasalahan, maka dia akan tetap terus menerus menjadi hujah, menjadi dalil kepada kurun setelahnya. Mungkin mereka melakukan ijma tahun 90 Hijriah. Jadi setelahnya, mungkin ketika nanti di umur 180 atau 150 dan lain sebagainya, mereka udah nggak kuat lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan seperti itu. Dalil hujjati qauluhu ta'ala. Dan dalil hujjahnya ini, ijma dikatakan adalah hujjah adalah ini. Ayatnya jelas. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Maka barang siapa yang yushakikir rasula, ini ya, yushakikir rasula itu dia menyalahi, ya, menyelisihi Nabi Muhammad, padahal setelah nimba di mata bayanalahul huda, petunjuknya udah jelas datang oleh Nabi kepada mereka, tapi mereka malah menyelisihi. Artinya menyelisihi Nabi lewat jalan A, tapi dia lewat jalan C, D, kayak gitu. Wayat tabi, ghayra sabilil mu'minin, dan mereka orang-orang yang nantinya tidak ngikutin jalannya para orang-orang mukmin. Nah, ini ya, ini nanti al-mukminin akan dimaknai sebagai mujtahid, ya, mujtahidin fil fikhi. Ulama-ulama yang nanti menjadi mujtahidin fil fikhi tersebut, ini nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka berarti kalau kita nggak ngikutin sabilil mukminin, berarti kita menyelisih adanya ijma. Nah, ini dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai al ijma. Ya. Maka apa balasannya? Nuwalihi mata wala wa nuslihi jahannam. Nah, kalau kita nggak ngikutin ijma, berarti kita akan masuk neraka. Nah, ini berarti kalau orang menyelisih ijma, nggak ikut pada ijma, berarti hukumnya haram, hukumnya nggak boleh. Wa saat masyirat dan tempat kembalinya adalah tempat kembali yang buruk. Berarti kemungkinannya, ini kan tadi digabungkan nih, man yusyakikir rasul, jelas. Kamu mau lawan rasul, kalian mau benci dengan rasul atau menyelisih rasul, itu jelas-jelas keharaman. Nah ini, buayat tapi wa'ira sabilil mu'minin ini apa? Orang ulama ngikutin jalan selain orang muslim. Ya, misal orang muslim itu ngambil jalan A. Terus kita kalau nggak ngikutin jalan A berarti eh, apa nggak boleh atau haram dan lain sebagainya gitu ya. Oh, yang dimaksud al-mukminin di sini adalah al-mukminin yang khusus, yaitu adalah para mujtahid dalam fikih. Nah, sehingga cocok. Oh, kalau kayak gitu berarti maknanya pas sudah. Kemudian yang kedua, permasalahan dalam ijma adalah yang ditanyakan hal yustaratu ingkiratu ahlil asri. Jadi ijma itu kan adalah kumpulan pendapat dari para ulama-ulama mujtahid pada zamannya tersebut tadi. Apakah ketika, misal, pada saat itu ada ijma dari imam empat, misal gitu ya, dari para sahabat. Nah, ketika yang melakukan ijma tadi itu sudah meninggal semuanya, apakah kemudian ijma-nya itu akan batal? Jadi yang pertama, enggak, walaupun orang sudah nggak ada, ijma ini nanti akan tetap menjadi hujah sampai nanti akhir kiamat gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah la yushtaratu. Tidak disyaratkan
filen kita fin iqadil ijma wa kaunihi hujjatan ingkiradu ahlil asri minal mujmi'in. Eh, Berjalannya ijma atau terbentuknya adanya ijma tidak disyaratkan harus ingkiradu ahlil asri. Harus orangnya sudah meninggal semuanya dulu dari mereka-mereka yang tadi kumpul untuk melakukan adanya ijma. Ya, alas sahih. Falau istama al mujtahiduna fi asrin ala hukmin maka lam yajuz lahum wala li ghairihim mukhalafatu pada dari. Kalau ada dari ulama-ulama ahli ijtihad tadi itu kumpul satu waktu membahas sebuah hukum, berarti orang yang setelahnya itu nggak boleh kemudian berbeda pendapat atau menyalahi terhadap adanya aturan tersebut gitu ya. Nah, di dalam ini nih, wakilah, tapi pendapat yang lain mengatakan yushtaratu fi hujjiyatihi inkiradul mujtahidin li jawazi ayat ra'ali ba'dihi ma yukhalifu ijtihaduhu maka fayurja'u. Ada yang bilang harus nih ijma bisa dikatakan atau dijadikan sebagai sebuah hujjah, sebuah dalil. Itu harus orang-orang yang beristihad tadi itu harus sudah meninggal semuanya dulu. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang lain yang kemudian merujuk pendapatnya lagi. Contoh, misal, ada 4 imam. Ini sudah menjadi perwakilan dari masing-masing mereka. Terus mereka sudah sepakat terhadap sebuah permasalahan. Misal sepakat terhadap hukumnya bakso, misal, gitu ya. Nah, ada dua pendapat. Kalau pendapat yang pertama, ini bisa dijadikan sebagai hujah nunggu setelah semuanya ulama yang tadi berkumpul berijma tadi itu meninggal dulu. Tapi yang pertama enggak. Walaupun sebagian sudah meninggal, sebagian masih ada, dia tetap sudah langsung bisa menjadi sebuah hujah, gitu ya. Tapi yang pertama tadi enggak harus menunggu semua orang-orang yang beristihad dan berijma tadi itu harus menunggu mereka sudah meninggal dulu. Karena bisa saja di tengah-tengah nanti dari sebagian mereka itu mereka mukhalafah, mereka menarik kembali pendapat atau ijtihadnya. Oh, sehingga malah nggak jadi ijma. Karena ijma itu kan harus sepakat semuanya. Berarti ada satu atau dua orang yang nggak sepakat tuh, gitu ya. Bisa saja orang itu terus klarifikasi atau merujuk pendapatnya itu kan bisa saja, itu. Tapi ya, artinya wa makna hadal qauli asani anahu ida ajma'a fuqaha'ul asri ala hukmin hadisatin minal hawadisi maka la yuhkamu bi hujjati hadal ijma'. Kalau yang kedua, ketika ada para ulama fikih pada zaman tersebut itu bergabung, berkumpul, ijma terhadap satu hukum tertentu yang baru, maka itu tidak dihukumi sebagai hujjah. Tapi, bal yabqa al-amru mauqufan. Jadi perkaranya ditangguhkan, dibiarkan, diberhentikan dulu, apa bahasanya, divakumkan dulu, sampai apa? Hatta yang oridu an akhir. Sampai orang-orangnya semuanya sudah meninggal, sudah nggak ada. Maka walidzalika fa innahu yaqdahu fi hujjatil ijma'i ala hadzal qawli mukhalafatu ba'dil mujtahidina lima ajma'u alaihi au mukhalafatu man ulida fi asrihim walam yuwafiq ala ijma'ihim. Nah ini nih. Berarti kalau seperti ini maka akan kemudian berpengaruh dalam kehujahan, dalam ijma ini bisa dijadikan sebagai dalil atau enggak terhadap apa? Kalau salah satu dari ulama istilah tersebut itu ada yang nggak setuju, gitu ya, terhadap sesuatu yang sudah mereka sepakatin.
atau mukhalafatu man wulida fi asrihim walam yabqa ala ijma'ihim. Ada orang yang pada saat ijma tersebut itu lahir, ya di zaman mereka tersebut, terus anak yang lahir ini itu nggak setuju, gitu ya, nggak setuju terhadap adanya ijma tersebut. Nah, ini kan nanti akan nggak selesai-selesai namanya nanti jadi ijma'nya kayak gitu. Permasalahan yang ketiga adalah asalis, yaitu ruju'ul mujtahidin an ijma'ihim. Bagaimana ketika ulama ahli ijtihad tadi atau para mujtahid tadi itu mereka justru malah merujuk kembali atau menarik pulang kata-katanya. Nggak jadi deh, saya nggak jadi setuju dengan pendapat kalian yang awalnya tadi memperbolehkan. Enggak, sekarang nggak boleh menurut saya. Gitu. Ini gimana nih? Maka ada aturannya bahwa la yajuzu di jama'atil mujtahidina ayyarji'u an istihadihim fima ajma'u alaihi illa ala qauliman. Nah, gitu ya. Ini nggak boleh dari sebagian kelompok al-mujtahid, al-ijtihad, mereka merujuk kembali pendapatnya, padahal mereka tadi sudah ijtihad, gitu ya, yang mereka sudah sepakati bersama, kecuali mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa yustaratu inkiradul asri fi hujjatil ijma. Jadi mengikuti pendapat yang tadi kan ada dua pendapat sebelumnya ya, bahwa ijma dikatakan hujjah, ada yang bilang nggak perlu nunggu semuanya ingkirat, nggak perlu nunggu semuanya meninggal, wafat. Tapi kalau yang kedua enggak, harus menunggu dulu. Nah, di sini dia kemudian nanti boleh untuk merujuk. Tapi rujuk atau merujuk atau menarik kembali pendapat atau kata-kata yang tadi itu diperbolehkan mengikuti pendapat yang ijma ini masih belum dikatakan hujah kalau orang-orangnya masih belum wafat, belum ingkirat gitu ya. Syaratnya harus itu. Maka fa'ala hadal qauli yajuzu lil mujtahid ayyar jia amma ajma alaihi ma'a ghairihi tapi madama ahlu dalikal asri lam yang itu. Berarti selama, misal tadi ada 4 ulama madhab tadi, misal 4 ulama ini sudah sepakat. Selama kemudian empat-empatnya ini atau yang meninggal baru satu, misal ya, intinya ketika masih ada mereka-mereka yang tadi sudah ijma tersebut itu masih belum meninggal, belum wafat, terus ada salah satu, misal saya ingin merujuk pendapat saya ijtihadnya kayaknya nggak seperti itu deh, gitu ya. Harusnya kalau sekarang. Dulu mungkin kurang ilmunya atau gimana gitu. Nah, maka ketika seperti ini tetap kemudian nanti diterima, diboleh gitu ya untuk merujuk, untuk dia mengubah statement atau pendapatnya. Kemudian yang keempat, Arabiah adalah hukmuman yang wulida fi asril mujtahid. Apa hukumnya orang, anak yang lahir di zaman ketika para ulama tadi itu beristihad untuk melakukan ijma. Tapi dalam masalah ini, yuk tabaru fil ikadil ijma'i qaulu man yang wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahlil ijtihadi bi min ahli asrihim. Maka dianggap loh ternyata kaulnya anak yang lahir dalam hidupnya para orang-orang mujtahidin yang melakukan ijma tadi, dia fakih, terus dia itu pintar gitu ya, dan dia merupakan kemudian ahli ijtihad, maka kata-katanya dianggap. Apa kok dianggap dalam ijma? Di annahu min ahli asrim, karena dia hidup sezaman semasa dengan mereka. Wahada alal qaul tsani, berarti ini menurut daripada kaul yang kedua. Apa? Mensyaratkan ain qiratul asli, laki-laki yang mensyaratkan adanya ketika ijma itu bisa dijadikan hujah harus setelah semuanya wafat terlebih dahulu gitu ya. Walakin al qaul as-sahih, tapi qaul yang sahih adalah annahu la yuqdahu fi ijma'ihim mukhalafatu man yang wulida fi asrihim wala yajuzu lahum rujuun amma ajma'u alaihi. Bahwa kemudian qaul yang benar berarti ijma'nya dari para ulama tersebut
itu tidak ada yang bisa mencacat gitu ya. Tidak ada yang bisa mencatat. Mau dari perbedaan atau nggak setujunya dari orang yang lahir pada saat zaman tersebut, dan tidak diperbolehkan untuk merujuk apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka atau sudah diijmatkan sama mereka. Kalau bisa, yang kelima adalah al-ijma'u al-fi'liyu wal qawliyu. Jadi di sini bahas ijma itu ada dua. Ada ijma yang fi'li, ada ijma yang qauli. Wal ijma yahsulu fil qauli, bisa saja dengan qaul min kulli man huwa ahlun lil ijma'i wa yahsulu fil fi'li. Yahsulu fil qauli adalah yahsulu fil fi'li. Mal awal adapun yang pertama yaitu adalah fil qauli gitu ya. Bahwa al ijma'u al qauli. Ini adalah ijma yang bentuknya adalah apa? Qauli ya. Bentuknya apa? Wa suratuhu ayyakulu ya juzu kada wa yahrumu kada wa yungdabu kada wa halum macam. Jadi yang pertama adalah misal Allah mengatakan boleh melakukan A atau boleh hukumnya A. Terus mereka sepakat lagi haram hukumnya B gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu namanya adalah ijma. Mereka sama-sama mengatakan saya setuju, saya mengatakan bahwa hukumnya ini boleh. Kayak gitu. Itu kalau ijma'nya kauli. Yang kedua adalah ijma yang fi'li. Bahwa ijma al-fi'li itu bi'ayyaf'alu fi'lan saya dulu fi'luhu ala jawazihi. Nah, para ulama, para ahli istihad melakukan sebuah sesuatu. Baru misal, itu menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan takdir, sesuai dengan dari yang telah. Wa illa kanu mujmi'ina ala dhalalatin. Nah, seperti ini orang-orang akan kemudian berkumpul untuk kan adalah sesat. Watakot dama annahum maksumuna min dalika, dan jelas-jelas mereka para ulama ini itu adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang dilindungi dari adanya dolal atau tersesat. Nah, ini ada ijma fi'li, ada ijma qauli. Ada lagi pembahasannya adalah asal bisa itu adalah al-ijma as-sukuti. Ijma-nya orang-orang dengan cara diam atau sikapnya dengan diam. Itu membuktikan bahwa itu boleh gitu ya, atau itu dianggap ijma. Apa bentuknya? Wahwa ayyakula ba'dil mujtahidin. Bagian ulama ahli ijtihad itu mengatakan sebuah hukum wa yaskutu jami'ul bagi, dan sebagian atau sisanya dari para ahli ijtihad tadi itu diam gitu ya. Bukan hanya diam tapi mereka juga walam yungkiru alaihi, mereka tidak ingkar sama sekali. Di semisal kalau ijma kauli kan mudah, masing-masing dari para ahli ijtihad berpendapat. Ijma fi'li dengan membuktikan perbuatannya. Ini boleh, ini saya sepakat bahwa itu. Nah, yang nggak ada apa-apanya ini, ngomong juga enggak, melakukan juga enggak. Nah, ini adalah ijma sukuti, ini gimana? Jadi sebagian itu sudah bilang bahwa mereka sepakat ini boleh. Tapi bagian yang lain enggak ngomong juga enggak melakukan tindakannya. Bagian yang lain itu enggak ngomong, diem, tapi mereka juga enggak ingkar, enggak melarang. Yang dilakukan ijma sukuti. Apakah enggak melarangnya tadi itu dianggap bahwa itu setuju? Atau enggak melarangnya tadi itu dianggap bahwa dia itu dipaksa di bawah tekanan, atau nggak melarangnya tadi karena apa? Ini yang masih belum jelas. Ini makanya para ulama berbeda pendapat terkait ijma sukuti tersebut. Gitu ya. Nah ini nih, dan nau minal ijma itu mukhtalafun fi. Ijma sukuti yang ini itu mereka para ulama mukhtalaf atau berbeda pandangan, berbeda pendapat. Apakah dia disebut sebagai ijma min ghairi taqyidin bisukuti aula, tanpa memandang apakah dia itu ikut sukuti atau tidak gitu ya. Khilafun lafziyun di sini itu dianggap sebagai ya
berbeda pendapat, cuma sebenarnya perbedaan pendapat tersebut hanya dari sisi tekstual saja, nggak benar-benar berbeda. Sebenarnya sama kok, gitu ya. Itu dari mana? Mansya'uhu adalah anas sukuta al mujarroda an amarati ridho wa sufti ma'abulu kulli wa pada zamanin nazar adatan an mas'alat istihadiyah taklifiyah. Jadi permasalahannya adalah diam yang tanpa ada tanda-tanda entah itu dia ridho atau dia tidak suka, gitu ya. Dan masing-masing daripada keduanya tadi itu sudah sampai kepada derajat tersebut dan ini adalah pembahasan masalah ijtihadiyah. Hal yaghlibu ala dzanni muwafaqatus sakitin lil qailin amla. Ya. Apakah kemudian itu sudah golong batu dzon? Itu sudah di atas dari adanya dzon. Dzon di mana dzon ini prasangka, bukan hanya atau bukan ragu-ragu ya, tapi sudah ke prasangka yang kuat. Prasangka yang kuat tersebut itu cocok dengan orang-orang yang diam atau enggak. Sakitin orang-orang yang diam itu cocok dengan yang mengutarakan pendapatnya atau enggaknya. Nah ini, gila ada yang bilang, nah iya, itu sudah cocok, itu sudah golabah donnya atau prasangka kuatnya itu sudah orang-orang yang diam tadi, oh, sudah saya sampaikan kepada orang yang tadi udah ngomong, sudah diwakili kok, nah, gitu ya. Nadron lil adati fi mitli dzalik. Karena biasanya melihatnya adalah seperti itu. Nggak mungkin dari mereka ketika memang yang diijma'i ini adalah sebuah kemungkaran, mereka akan diam saja. Logikanya adalah seperti itu. Sehingga ketika seperti ini, fayakunu maka ijma sukuti itu dianggap sebagai masuk dalam jajaran ijma. Hakikatan lisid kita arifihi alaihi wa inna fa ba'duhum mutlaqas mil ijma' pun dalam hal ini sebagian dari mereka itu pokoknya mentiadakan itu bukan ijma intinya sukuti gitu aja atau apa gitu ya gila ada yang bilang lah enggak bisa dikatakan ijma sehingga kalau ya pun ijma'an kaki kotannya ijma itu sebenarnya bukan ijma beneran gitu. Kita jadi aula kamu kalau memang dia tidak antara ini dikatakan sudah hakiki atau tidak. Nah, apakah kita sudah ini dikatakan ijma hakiki atau tidak? Pertanyaan lagi yang muncul adalah apakah kita bisa ngambil hujah lewat ijma sukuti gitu ya. Lagi-lagi di akwalun ada perbedaan pendapat. Asohuha yang paling asoh dia bisa dijadikan sebagai hujah secara mutlak. Jadi bisa ijma sukuti. Walhasilu berarti ala kulihal bahwa annahu muhtalafun fi. Intinya ijma sukuti itu satu poinnya adalah dia diperdebatkan kuliah atau enggaknya bisa dijadikan hujah atau enggak. Ada yang bilang dia adalah ijma, kila. Ada yang bilang dia adalah hanya hujah walaisa bi ijma'in tapi bukan ijma. Kila laisa bi ijma'in wal hujah ada yang bilang dia enggak ijma tapi juga enggak hujah. Ya apalah. Pokoknya ada orang nongkrong atau pendapat atau diam gitu aja. Kemudian yang ketujuh, pembahasannya adalah ijtihadus sahabi. Jadi ijtihadnya para sahabat. As-sahabatu radhiyallahu anhum itu udulun. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Iyarun, mereka adalah orang-orang terpilih, walakin nahum tatafawatu maratibuhum fil ilmi war riwayah. Tapi mereka tafawud, berbeda-beda derajat martabatnya dalam ilmu dan perawian. Ada dari ulama Sayyidina Ali yang ilmunya udah Masya Allah banget udah nya adalah kunci ya. Ya. Nabi adalah Madinatul Ilmi sedangkan pintunya itu ada di Sayyidina Ali. Pintunya aja harus alimnya segitu. Wariwayah dan juga rawi atau meriwayatkan hadis ada banyak juga. Nah, ada yang kayak Imam Bukhari gitu ya. Dia baru masuk Islam akhir-akhir tapi riwayatnya udah sangat Abu Hurairah Imam Abu Hurairah ini riwayatnya udah 5 ribuan gitu ya. Terus tidak Aisyah itu riwayat serta ilmunya juga empat. Tapi al fuqaha dari mereka ada yang merupakan ahli fikih, fihim al
Muftun, atau orang-orang yang kemudian memberikan fatwa, wafihim arwah, ada yang kemudian orang yang ahli dalam meriwayatkan hadis. Wafihim al-hufat, ada yang menghafal hadis, menghafal Quran. Wafihim al-a'immatu al-mujtahidun, itu dari mereka-mereka yang ulama-ulama imam mujtahid. Ada yang kemudian wafihim al-hufat. Hufat itu ada yang kemudian para penghafal hadis gitu ya. Faidah kana li sahabi al-mujtahidi, itu ada kaulun fi qadiyatin ijtihadiyah. Kan hadzal qaulu fil ijtihadi itu la fit tawfiqi fa huwa qauluhu an madhabi nafsihi laisa bi hujjatin ala ghairihi min ulama sahabah ittifaqan. Dalam masalah ini, ketika ada seorang sahabat yang kemudian menjadi mujtahid, gitu ya, itu mempunyai satu pendapat dalam ilmu fikih atau dalam ilmu Islam gitu ya. Dalam Islam bahkan hadal kaul, dan kaul ini merupakan istihadnya beliau, la bit tauqifi, bukan merupakan tauqif dari Nabi, itu memang murni istihadnya para sahabat. Fahuwa qauluhu an madhabi nafsi, maka itu adalah dianggap kaulnya sendiri dan madhabnya beliau, bukan merupakan hujah. Laisa bi hujjatin ala ghairihi min ulama Islam ittifaqan, kan merupakan sebuah hujah bagi orang lain. Bagi diri sendiri bisa dikatakan hujah, bisa diambil, bisa dijadikan sebagai ilmu. Tapi kalau bagi orang lain bukan perkataan yang wajib. Ya. Wala min ulama ghairihim, juga bukan merupakan dari ulama selain mereka. Kenapa? Itla dalila ala kauni hujjata wajib tarkuhu. Karena nggak ada tuh dalilnya bahwa di situ dikatakan ini adalah hujah. Terus ketika hujah berarti nggak boleh untuk meninggalkan atau wajib untuk meninggalkan hal tersebut. Kenapa? Isbatul hukmi bila dalirin la yajus. Menetapkan sebuah hukum, tapi nggak ada dalilnya, nggak ada tendensinya, nggak ada rujukannya, itu nggak. Nah, hukum yang ada dalam Islam harus ada buktinya, dalilnya apa dulu. Dari anak sahabat radhiyallahu anhum ajma'u ala mukhalafati ba'dihim ba'dun. Dan karena para sahabat itu mereka bersepakat ala mukhalafati ba'dihim ba'dun, harus berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kana qaulu ba'dihim itu hujjatan alal akharin wa qal ingkaru alaman khalaqahu minhum wala ingkaro. Kalau memang qaulu sebagian dari para mujtahid tersebut itu dianggap sebagai hujjah atau dalil bagi orang kaum atau yang lain, berarti nanti akan ada apa? Ingkar besar-besar alaman khalaqahu bagi yang berselisih dengan mereka, berbeda pendapat. Wala ingkar. Ada kaul Syafi'i di madhabi al-jadid. Ini adalah kaulnya Imam Syafi'i di madhab jadidnya. Kaul jadid ya. Fil kaul qadim, kalau di kaul qadim bahwa kaul sahabat itu tetap diberikan hujjah ala ghairihi, dibanding yang lain. Lima warada fi haqqi sahabat qauli sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iktada, itu iktada itu. Nabi bahwa sahabat-sahabatku itu seperti halnya bintang. Dengan kamu mengikuti bintang manapun, karena mereka sudah diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari para sahabat. Ya, ayyihim iktadaitum, kalian ngikutin para sahabat tersebut. Iktadai. Oke, selanjutnya insya Allah di pembahasan terakhir nanti ya, insya Allah ya, pembahasan terakhir nanti kita akan membahas, insya Allah dikhatamkan, pembagian nanti masalah al-akhbar wa hukmuha. Itu pembahasan-pembahasan terkait hadis dan juga hukum-hukumnya. Bar itu mencakup apa saja, hukumnya apa saja, kayak gitu ya. Terus kemudian juga
dibahas masalah ada keparahan, khawatir, apa, terus kemudian juga membahas masalah bias, terus yang terakhir nanti membahas masalah bukti dan juga mustahil. Jadi ini kita akan mungkin itu saja ya untuk ini. Silahkan kalau yang ingin bertanya atau bisa kemudian nanti bisa ditanyakan di grup. Kita akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdal sholatin ala ashabin makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mutawakkalika kullama zakaraka zakiruna wa rafa'al jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.